'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Pengakuan jujur pelatih Kamboja hadapi Indonesia U19 di ASEAN Cup U19 Championship 2024. Indra Syafri larang media memberikan pujian untuk anak asuhnya agar tak besar kepala. Shin Tae-yong antusias melawan tim-tim besar di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pengakuan jujur pelatih Kamboja hadapi Indonesia U19 di ASEAN Cup U19 Championship 2024. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri melawan Kamboja yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Bagi Timnas Kamboja kemenangan tentu jadi harga mati, jika kalah sudah bisa dipastikan langsung angkat koper duluan. Sementara itu, peluang bagi Timnas Indonesia U19 melaju ke babak semifinal sebenarnya amat terbuka lebar, terutama selisih gol yang beda jauh dengan Timor Leste sehingga posisi skuad Indra Syafri masih cukup aman untuk bisa lolos dari fase grup. Usai mengalahkan Filipina dengan skor telak, Timnas Indonesia U19 menjadi lawan yang patut diwaspadai oleh tim lain, termasuk Australia dari grup B, ataupun Thailand di grup C. Mengenai performa Timnas Indonesia U19, secara jujur, pelatih Kamboja, PSOP Akra, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Saya tahu betul, Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, ujar PSOP Akra. Mereka bisa menciptakan banyak peluang, dan bukan pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan 1 poin di pertandingan ini, ia menambahkan. Setelah menghadapi Kamboja, Timnas Indonesia U19 masih akan melawan Timor Leste di laga ketiga babak grup Piala AFF U19 2024. Indra Syafri larang media memberikan pujian untuk anak asuhnya agar tak besar kepala. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri menekankan pentingnya para pemain jauh dari hingar-bingar sorot media dan pujian berlebihan. Hal itu menurutnya penting bagi masa depan para pemain muda. Timnas Indonesia U19 tampil terengginas saat mengawali Piala AFF U19 2024 dengan menghancurkan Filipina 6-0 dalam matchday pertama Grup A, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Meski demikian, Indra Syafri menjelaskan bahwa performa apik para pemainnya tidak perlu disambut oleh berbagai pujian berlebihan. Hal itu menjadi cara Indra Syafri untuk melindungi anak asuhnya, yang secara usia masih sangat muda dan perlu konsentrasi lebih dalam mengejar mimpi sebagai pesepak bola profesional. Media harap bantu mereka supaya mereka nggak dipuji-puji, perjalanan mereka masih panjang, ujar Indra Syafri. Pernyataan Indra Syafri seakan menjadi isyarat bahwa dirinya belajar dari pengalaman 11 tahun lalu di mana Timnas Indonesia U19 asuhannya menjuarai Piala AFF U19 2013 di tanah air. Saat itu, skuad yang diperkuat Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan mendapat banyak pujian, bahkan sampai-sampai dibuatkan tur Nusantara di mana mereka menghadapi tim-tim U21 dan Prapon. Media masa saat itu berbondong-bondong mengabarkan cerita dan kisah tentang para pemain Timnas Indonesia U19. Akhirnya pun sudah tertebak, hasil yang diraih skuad Garuda Nusantara anti klimaks di turnamen penting, ya, Timnas Indonesia U19 berhasil lolos ke Piala Asia U19 2024 di Myanmar. Namun, tim asuhan Indra Syafri babak belur. Evan Dimas dan kawan-kawan finish sebagai juru kunci grup B tanpa poin setelah berturut-turut kalah 1-3 dari Uzbekistan, 0-1 dari Australia dan 1-4 dari Uni Emirat Arab. Shin Tae-yong antusias melawan tim-tim besar di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara soal peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Menurut Sintayong, timnas Indonesia tak gentar menghadapi tim-tim besar di grup C, malahan pelatih asal Korsel itu sangat antusias bila melawan tim-tim nomor 1 di Asia seperti Jepang dan Australia. Menurut saya tidak masalah karena tidak menargetkan posisi 1 atau 2, kata Sintayong. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4. Akan bagus jika mendapatkan tiket di putaran keempat, jika tidak kami akan bermain di playoff, kemungkinan 50-50. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang tidak masalah bagi kami, tambahnya. Timnas Indonesia akan menggelar laga kandang pertama mereka pada tanggal 10 September tahun 2024, melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Sebelumnya, Sintayong mampu kalahkan Australia di Piala Asia U23 2024, Indonesia menang 1-0 atas Australia di laga grup A. Namun Sintayong tak ingin jemawa, ia masih harus mengevaluasi timnas Indonesia. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, walaupun menang atas Australia di level U23, kata Sintayong. Harus dievaluasi dengan hati-hati. Menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik, tambahnya. Di level senior, timnas Indonesia sendiri kalah 0-4 dalam babak 16 besar Piala Asia 2023, Januari tahun 2024 lalu.